Yosa, kembali lagi di Kakoi Anime. Ya, kali ini kita akan membahas hal-hal yang menarik yang ada di chapter 1007, di mana salah satunya mengenai konsep penelitian Dr. Vegapunk serta spesies baru naga Momonosuke yang wow berdasarkan cover color spread. Tapi sebelum itu, bantu channel ini dengan subscribe kan, oke? Dan mulai intronya. Ya, manga One Piece chapter 1007 berjudul Tanuki-san. Dan yang membuat Mimin gak habis thinking di chapter kali ini, selain soal Oden itu ya, cover art request di chapter ini juga bukan main keberadaannya. Apalagi ya, jika kita telusuri lebih lanjut, ada hal yang menarik di cover ini, dan itu bukan yang di request. Karena selain dari kegiatan Caesar Clown yang membuat balon untuk para bayi penguin, yang mana itu yang di request, yap, ingat yang di request hanya itu, hanya kegiatannya saja. Jadi hal-hal lain yang ada di cover ini bisa dibilang clue. Contoh, topi penguin yang bertuliskan angka 401 ini bisa dibilang clue. Karena jika kalian sadar, angka 401 ini jika kita chapterkan, maka jadinya chapter 401. Dan chapter 401 sendiri memiliki judul bajak laut melawan si Pinen. Ya, hanya kata bajak laut melawan pihak world government, yaitu Silverfall. Nah, kurang clue gimana lagi coba? Sebab di Onigashima sendiri ada beberapa pihak yang berdasarkan jati dirinya, seperti samurai, ninja, bajak laut, dan Silverfall. Yang mana dari clue topi tadi itu ya bisa-bisa saja terjadi, karena pihak-pihak itu sudah terpenuhi di Onigashima, yaitu para bajak laut dan Silverfall atau CP0, bukan? Apalagi di sini CP0 tidak memihak bajak laut siapapun atau manapun, malahan dirinya ingin sekali skenarionya bajak laut melawan bajak laut sampai akhir atau sampai selesai. Jadi hal untuk terjadinya pertarungan bajak laut melawan Silverfall itu ada kemungkinannya. Nah, pertanyaannya, bajak laut mana yang akan melawan CP0? Apakah Sanji? Apakah Usopp dan Otama yang lagi room tour? Ataukah Yamato yang ingin menjadi bajak laut? Ya, entahlah untuk saat ini. Tapi berbicara soal ini, di chapter 1007 ada hal yang menarik, yang mana bisa dibilang sebagai inti permasalahan pembentukan konflik antara Yamato, Momo CS melawan CP0. Sebab seperti yang kita ketahui bersama, di chapter ini para CP0 tengah membahas buah iblis ciptaan Dr. Vegapunk yang dikatakannya berasal dari ekstraksi atau salinan data dari buah iblisnya Kaido. Dan di sini ya mereka yaitu CP0 berharap buah itu atau ciptaan Dr. Vegapunk itu hilang atau tak tertemukan saat ini secara singkatnya karena berpotensi berbahaya. Namun sesuai faktanya itu tidak hilang melainkan termakan oleh Momono laknat. Jadi konflik yang terbentuk saat ini untuk para CP0 adalah mengenai ciptaan Dr. Vegapunk ini. Dan karena itu dimakan Momonosuke, ada kemungkinan jika CP0 tahu, mereka akan berusaha memusnahkannya mumpung masih bocah, agar tidak ada kerisauan di masa depan. Karena keberadaan buahnya saja bagi CP0 sangat meresahkan, apalagi ternyata ada usernya. Dan jika seperti itu konfliknya, maka gelut mungkin akan terjadi antara Yamao Momoshinobu melawan CP0 yang kebetulan 3 melawan 3, dimana ciri khas pertarungan di chapter 401 itu adalah 1 versus 1 atau 2 versus 2, dimana setiap anggota akan melawan setiap anggota. Dan di sini kebetulan yang tak terduga 3 melawan 3, dan itu sangat pas. Ya, mungkin saja jika benar seperti itu. Tapi untuk saat ini kesampingkan masalah itu, karena ada masalah yang harus kita pertanyakan di sini dengan jelas, yaitu standar gagalnya buah iblis Vegapunk ini itu apa dan seperti apa? Apa efeknya bagi usernya dan buah iblisnya itu sendiri? Apakah CP0 layak memusnahkannya? Ya, itulah pertanyaannya. Tapi karena konsep eksperimen dasarnya adalah menyalin, dapat kemungkinan kegagalan buah iblisnya ini tidak seperti buah iblis Mel yang cacat
bagi usernya ataupun buah iblisnya itu sendiri, tapi hanya gagal dalam menyalin DF Kaido secara mutlak saja. Dan ini masuk akal karena dari penampilannya saja naga membunuh laknat dan naga Kaido itu berbeda. Jadi kegagalan ini emanglah terjadi karena gagal menyalin bentuk DF Kaido secara mutlak, baik ciri fisik hingga kekuatannya. Nah maka dari itu pihak World Government sangat was-was ketika Vegapunk melakukan penelitian ini karena berpotensi memunculkan Kaido kedua atau Kaido ketiga, yang mana ngurus satu Kaido aja sudah susah banget, apalagi jika nanti ada banyak. Ya, walaupun di sini buah itu telah gagal atau dinyatakan gagal, tapi keberadaan buah ini sangat meresahkan dan CP0 sangat tahu soal itu. Sebab sebenarnya dengan gagalnya Vegapunk menyalin buah iblis Kaido secara mutlak, justru malah berdampak wow, karena Vegapunk secara tidak langsung malah membuat spesies atau tipe naga baru. Jika kalian bingung, begini logikanya. Ya, jika Anda berhasil menyalin jawaban soal punya teman secara mutlak atau seluruhnya, maka ya hasilnya seperti itu, seperti jawaban yang kamu salin. Namun jika Anda gagal menyalin seluruhnya, seluruh jawaban soal punya teman, tapi Anda harus menjawabnya seluruhnya, maka yang akan timbul di jawaban itu adalah jawaban baru yang telah termodifikasi, bukan? Nah, sama dengan kasus ini, di mana Vegapunk ingin menyalin secara mutlak, tapi dirinya gagal menyalinnya. Namun di sisi lainnya, Vegapunk harus menyelesaikannya untuk mendapatkan hasilnya. Dan ya, seperti yang Mimin bilang tadi, di sini Vegapunk justru memunculkan tipe baru, tipe naga baru yang untuk saat ini kekuatannya belum diketahui, kekuatan dari naga laknat ini. Tapi di sini dapat kemungkinan kekuatannya akan 11-12 dengan Kaido. Sebab sampel awal untuk menciptakan naga baru ini, wadahnya titik awalnya adalah naga Kaido. Jadi seharusnya jika tercipta spesies baru, maka kekuatannya minimal 11-12 dengan sampel awalnya. Karena juga ya di cover Color Split chapter 301 terlihat ada naga pink yang terlihat garang di sini di background yang biru, seakan-akan menunjukkan kalau naga pink juga ganasnya seperti ganas naga biru. Tapi di sini mungkin sifat kekuatannya akan berlawanan, sebab di cover Color Split lainnya yang temanya Wano Kuni banget, Zoro dan Sanji, di cover ini sama-sama memiliki gambar motif naga, dan di Wano ini Momonosuke dan Kaido sama-sama naga. Nah, karena kita tahu Zoro dan Sanji selalu kontradiktif. Jika Zoro bilang ke kiri, maka Sanji bilang ke kanan, yang artinya berlawanan. Mungkin hal itu juga terjadi kepada Kaido dan Momonosuke, di mana kekuatan mereka akan saling berlawanan. Dan jika naga pink seperti itu, maka dapat kemungkinan yang menjadi kunci untuk kedepannya adalah naga ini untuk cerita kedepannya. Nah, pertanyaannya, kunci apa? Ya, jika kita melihat situasinya, maka untuk saat ini hal yang mungkin dilakukan oleh Momono Laknat adalah menahan pulau Onigashima jatuh ke Wano, karena di chapter sebelumnya gunung ini udah terlihat. Jadi posisi pulau Onigashima sudah mendekati garis finishnya, dimana yang menggerakkan pulau itu adalah Kaido. Maka sifat berlawanannya adalah menghentikannya, bukan? Dan tentu orang yang melakukan itu adalah naga laknat ini, karena itulah konsep dasarnya. Nah, maka dari itu mungkin di sini peran kunci Momonosuke adalah menghentikan pulau itu dengan membuat awan-awannya sendiri untuk menahan jatuhnya pulau Onigashima yang akan menimpa wilayah di bawahnya. Karena juga asal kalian tahu, ada sebuah cover Color Split lainnya yang mana memperlihatkan gunung yang diselimuti awan kuning dan padat, karena di sini mereka dapat berjalan di atasnya. Yang mana jika kalian sadar, ini merupakan ciri khasnya awan naga Momonosuke. Jadi ada kemungkinan. Ditambah lagi jika kalian perhatikan, judul di cover ini bertuliskan kata The Unopened Road, yang artinya di sana ada sebuah jalan yang terbuka, atau bisa dikatakan ada jalan yang terbuka dari sebuah kebuntuan, dimana kebuntuan di cover ini digambarkan dengan ayam ini yang nggak bisa terbang, tapi harus melintasi udara. Dan kebuntuan yang terjadi di Onigashima adalah cara menghentikan niat Kaido menjatuhkan pulau Onigashima itu. Nah, karena solusi ayam-ayam di sini adalah awan yang dapat dipijak, maka solusi nyatanya untuk menghentikan pulau Onigashima adalah awan padat juga, yang mana itu adalah awannya naga Momonosuke. Jadi pada intinya langkah ke depan Momonosuke akan selalu berlawanan dengan Kaido. Kaido mau ini, Momo akan sebaliknya.
Ya, bagaimana menurut kalian? Tapi jika kita berbicara konsep tadi soal Zoro dan Sanji sama dengan Momo dan Kaido, berarti jika Momo jadi kunci, dapat kemungkinan untuk kedepannya Sanji juga akan menjadi kunci untuk sesuatu hal. Dan pergerakannya saat ini mungkin itulah pertanda awalnya. Ya, bagaimana menurut kalian? Sampai menurut kalian dan sampai ketemu lagi di video kita selanjutnya. Yose.